Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersua dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama saya Amalia Tina. Dan pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, dalam Ekobis kali ini masih melanjutkan tentang edisi Ekobis yang lalu terkait KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan hari ini di studio telah hadir narasumber dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan saya ingatkan bagi pemirsa dan pendengar Persada FM yang mungkin ketinggalan siaran edisi KSPPS Dirgantara yang lalu, bisa kembali menyimak dan melihat melalui YouTube channel MTA TV Live Show. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Dari sebelah kiri saya ada Ibu Rustri Nur Isnaini, seorang pengelola KSPPS Dirgantara, dan ada Bapak Fajar Sidik, pengelola KSPPS Dirgantara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat ya, Masya Allah. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saya ingatkan bagi yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 02716793.000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Nah, Ibu dan Bapak, kan kemarin di edisi yang lalu sudah dijelaskan tentang sejarah berdirinya KSPPS Dirgantara ya, lalu perkembangannya dan bagaimana produk-produk serta program-programnya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke apa ini, Ibu dan Bapak? Kalau untuk hari ini kita ke pendidikan anggota dan nanti rapat anggota tahunan, karena sebentar lagi kita memang mau mengadakan RAT. Oh, sebentar lagi akan mengadakan RAT. Ya, tanggal berapa, Ibu? Tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret berarti hari Selasa besok ya, Ibu? Oke, bagi pemirsa atau pendengar Persada FM yang mengikuti program KSPPS Dirgantara bisa menyimak edisi KSPPS Dirgantara hari ini untuk persiapan rapat anggota tahunan besok Selasa tanggal 7 ya. Nah, untuk RAT ini seperti apa, Ibu? Bisa dijelaskan siapa, Bapak? Ke Mas Fajar dulu Kalau RAT itu kan sebenarnya salah satu komponen dari koperasi. Karena KSPPS Dirgantara kan secara badan hukum kan koperasi. Jadi rapat anggota tahunan itu adalah salah satu komponen yang wajib dilaksanakan setiap setiap tutup akhir tahun. Rapat anggota tahunan biasanya dihadiri oleh pengurus, pengelola dan juga anggota untuk pertanggungjawaban pengurus pengawas kayak gitu, dan untuk rencana anggaran tahun berikutnya seperti itu. Jadi kalau RAT ini kan dilaksanakan waktu tutup akhir tahun, berarti dulu dimulainya juga bulan Februari atau Maret? Yang dulu Februari, yang dulu Ya, Februari. jadi tiap satu tahun begitu kan RAT itu. Baik. Lalu untuk anggota koperasinya apakah juga mengikuti RAT? Jadi kalau itu sebenarnya kan masuk di skemanya. Kalau di kita pakai skema RAT tertulis. RAT tertulis itu setiap semua anggota yang terdaftar itu berhak mendapatkan laporan. Entah itu melalui WA ataupun dari marketing. Jadi, seperti itu. Jadi tidak mengikuti rapatnya secara langsung begitu ya. Oke, dan laporannya ini isinya apa saja, Pak? Jadi, kalau di laporan itu secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, pertanggungjawaban pengurus, kedua pertanggungjawaban pengawas, dan juga rencana anggaran tahun berikutnya. Seperti itu. Rencana anggaran tahun berikutnya. Dan RAT ini isinya apakah penanggung-jawaban berarti selama 1 tahun berjalan ini ya? 1 tahun berjalan ini. Dan bagaimana perkembangannya 1 tahun ini, Pak? Secara umum itu ada peningkatan. Walaupun dari target yang direncanakan pada RAT sebelumnya ada beberapa komponen yang masih ada kekurangan seperti itu. Dan untuk mengatasi kekurangan itu bagaimana dari KSPPS Dirgantara? Kalau dari segi kekurangan ya berarti kan harus ada evaluasi untuk tahun berikutnya. Karena ada beberapa kendala yang memang mempengaruhi kinerja di tahun 2022. Baik. Oke, selain rapat anggaran ya, Ibu, rapat anggota tahunan tadi, apakah ada, kan di Koperasi Syariah ini setahu saya ya, ada seperti kayak bagi hasil akhir tahun itu? SHU ya. SHU itu ada. Ada. Jadi memang hak dari
hak yang didapatkan anggota itu salah satunya adalah SHU. Jadi tapi SHU itu nanti dibagi sesuai dengan modal yang disumbangkan dari anggota ke koperasi. Seperti itu ada SHU. SHU didapat dari modal yang dikasihkan ya, maksudnya kan ada modal berupa simpanan wajib. Nah, nanti kita pembagiannya sesuai porsi modal yang diserahkan ke koperasi kita. Baik. Jadi kalau misalnya di koperasi, ini kan koperasi syariah ya Ibu ya, berarti ada program seperti menabung, seperti itu ada? Menabung, simpan pinjam, jadi ada simpan dan ada pinjam. Ada simpan dan pinjam. Nah itu untuk ketentuan besaran nisbahnya seperti apa Ibu? Kalau untuk nisbah itu nanti kan sesuai akad Mbak, jadi kan kita kalau koperasi yang dikelola secara syariah, jadi kan nanti setiap transaksinya itu disesuaikan akad. Jadi akad. Untuk apa dan apa nanti kan beda. Untuk pembagian nisbah kan nggak harus nisbah ya. Jadi kan ada, kalau misal pakai akadnya murabahah ya kita pakainya margin, kalau pakai ijarah pakainya ujroh, seperti itu. Baik. Banyak istilah-istilah yang mungkin belum diketahui ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Ibu. Mbak, jadi seperti yang lalu-lalu yang 2 minggu sebelumnya sedikit kan kita memang membahas tentang gimana pelayanan kita. Jadi kan itu masuk ke pelayanan dan produk-produk apa yang ada di Dirgantara gitu. Jadi untuk di Dirgantara sendiri karena dia koperasi syariah karena kita itu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, mestinya kita ada acuan untuk setiap pelayanan adalah sesuai syariah yang kalau di Indonesia itu sesuai dengan fatwa DSN MUI gitu. Jadi ada produk-produk banyak Mbak. Jadi untuk simpanan ada wadiah, ada simpanan mudharabah, lalu ada simpanan mudharabah mutlaqah, terus yang untuk pembiayaan ada pembiayaan murabahah, ada ijarah mutayyab bitamlik, ada musyarakah. Ya, kalau yang sementara memang produknya itu. Oke. Oh, mungkin bisa dijelaskan satu persatu ini Bu. Satu persatu. Biar iya. Jadi Mbak, mungkin ini ya Mbak, untuk akad nanti insya Allah kita akan bahas nanti ke pertemuan selanjutnya. Ini karena kami mau mengadakan rapat anggota tahunan, makanya ini kita lebih ke pembahasan ke RAT dulu gimana Mbak. Jadi memang harus ada beberapa laporan yang harus kita sampaikan. Nah kalau kita sampaikan satu persatu ke anggota kan mungkin lama lah. Ini ada mumpung kita ada di siaran MTA TV, siapa tahu anggota-anggota kita banyak yang mendengarkan lah. Ini saya memotong ya Mbak, boleh kan? Jadi lebih ke skema RAT-nya memang kan kita sudah membawa slide untuk RAT-nya, kalau bisa kita ke RAT-nya dulu. Maaf kalau belum bisa menjawab pertanyaan yang tentang akad, insya Allah nanti ke pertemuan selanjutnya akan kita fokus ke akad-akad. Boleh, bisa. Jadi ini skema RAT dulu ya Ibu ya. Boleh disampaikan skema RAT-nya seperti apa? Ada di slide ya? Ada di slide yang skema RAT. Skema RAT tertulis karena selama pandemi itu kan memang ada terkendala terkait kita menghadirkan anggota ke tempat pertemuan untuk RAT. Jadi ada aturan yang dalam Permen nomor 19 Peraturan Menteri KUKM itu dijelaskan terkait RAT tertulis. Jadi memang secara keabsahan bisa dipakai. Kalau di kita kan dasar RAT itu kan anggota. Jadi kita punya data anggota yang ada di Dirgantara, yang ada kontak, biasanya kita kirim WA atau melalui anggota. Dengan isinya, kalau dari WA itu biasanya kita pakai Google Form. Dalam Google Form itu ada laporan pengurus, laporan pengawas, kemudian ada tanggapan untuk di bawahnya. Setelah itu kita kirim, nanti dari anggota itu menyampaikan saran ataupun kritikan untuk kantor, untuk KSPPS. Setelah itu kita olah, dan dari hasil itu baru kita akan sampaikan di pertemuan yang puncaknya tanggal 7 bulan Maret 2023. Seperti itu.
Mungkin dari situ, dari anggota mungkin banyak yang dapat WA dan merasa gitu, sebenarnya sudah terdaftar di KSPP Dirgantara karena sudah lama tidak aktif, sudah lama tidak mungkin menabung atau pembiayaan. Banyak yang kaget sebenarnya. Tapi ya itu memang permasalahan di kita terkait keaktifan anggota. Maksudnya yang lama-lama itu kan sudah lama tidak menabung, jadi lupa. Malah ada yang seperti ini penipuan, ini spam, seperti itu. Nah, mungkin dari siaran ini, mungkin dari pemirsa MTA TV banyak yang sudah jadi anggota dan masih belum aktif lagi. Monggo kita kembali ke Dirgantara lagi seperti itu. Diaktifkan lagi begitu ya Pak ya, dengan mengikuti RAT. Iya, tertulis minimal seperti itu. Tapi bagaimana jika anggotanya tidak memiliki WhatsApp misal yang sudah lansia begitu, ada tidak? Masih banyak sebenarnya. Iya. Lalu biasanya dari kita kan ada petugas yang untuk kunjungan. Walaupun ya sebenarnya banyak anggota itu sudah lama tidak update data, banyak yang alamatnya masih alamat lama, sekarang pindah itu kan agak susah. Tapi kalau yang masih bisa dijangkau oleh pelaksana, biasanya dari pelaksana membantu untuk melakukan pengisian melalui kunjungan-kunjungan seperti itu. Baik. Lalu kalau kunjungan dan alamatnya berubah, lalu bagaimana solusinya, itu, Pak? Kan Mbak, kalau RAT itu kan ada quorumnya. Quorum itu minimal anggota yang mengisi itu 50% plus 1. Jadi selama itu 50% plus 1 sudah terpenuhi, insya Allah sudah bisa dilaksanakan ya? Bisa dilaksanakan. Baik. Lalu ada lanjutan lagi tentang skema RAT-nya, Pak? Sementara seperti itu dulu. Dan selain RAT juga akan dilakukan pendidikan anggota ya Ibu ya? Pendidikan anggota, karena memang kan selama ini ya Mbak, kita menyadari bahwa pendidikan anggota di KSPP Dirgantara Mitra Sejahtera itu masih minim. Jadi sebenarnya anggota cuma tidak merasa menjadi anggota. Jadi dikira itu koperasi sama seperti bank ya Mbak, maksudnya hubungannya nasabah dan karyawan kayak gitu. Padahal kan enggak, kalau koperasi itu karena kita anggota berarti kita selama dia menjadi anggota punya simpanan pokok, punya simpanan wajib, berarti memiliki Dirgantara juga. Jadi kan memang banyak yang belum tahu ya apa maksudnya koperasi itu apa dan lain-lain. Nah ini melalui MTA TV ini kita harapkan bisa menyampaikan tentang pendidikan anggota gitu. Siapa tahu ada pemirsa MTA TV yang kemarin menjadi pernah menabung, pernah pembiayaan tapi tidak merasa menjadi anggota. Nah ini bisa kembali ke jalan yang benar. Bisa kembali menjadi anggota yang benar begitu ya Ibu aktif, ya. Nah, pendidikan anggotanya ini seperti apa Ibu? Jadi untuk pendidikan anggota ini boleh saya minta ya? Silakan Ibu. Ada slide-nya. Jadi untuk yang pertama semestinya kita harus memahami dulu, anggota itu harus memahami dulu apa itu koperasi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jadi koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi memang koperasi itu beda sama bank. Jadi kalau bank itu kan dia boleh memberikan pelayanan kepada siapapun, maksudnya tidak harus menjadi anggota dulu, sedangkan koperasi itu harus menjadi anggota dulu lalu kami bisa memberikan pelayanan. Gitu, memberikan pelayanan baik berupa simpanan atau pembiayaan, karena kan kita KSPPS ya simpan pinjam, jadi pelayanannya memang sebatas pada simpanan dan pinjaman, tapi siapa yang berhak mendapatkan pelayanan tersebut yaitu anggota. Jadi harus menjadi anggota Dirgantara dulu, harus menjadi anggota koperasi dulu, baru bisa kita layani untuk simpanan dan pembiayaan. Terus apa bedanya lagi dengan bank? Nah itu pengawasannya. Jadi kalau untuk
koperasi, kalau untuk bank itu kan pengawasannya OJK ya. Otorisasi Jasa Keuangan. Yep. Ya. Yep. Nah itu kalau untuk koperasi sendiri itu pengawasannya adalah di bawah Dinas Perkoperasian. Itu terus untuk landasan koperasi, jadi bisa ditampilkan slide-nya Mas. Yep. Untuk landasannya, landasan idealnya adalah Pancasila, landasan strukturalnya UUD 1945, landasan operasionalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ADART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun nanti di rapat anggota tahunan yang disampaikan Mas Fajar tadi. Terus untuk prinsip-prinsip koperasi jadi sebagai anggota seharusnya kan memang tahu apa prinsip-prinsip koperasinya yang tadi udah kita singgung untuk pengertian koperasinya. Nah langsung ke prinsip koperasi mawon. Jadi untuk prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama adalah keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, jadi tanpa paksaan. Tuh. Terus untuk yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Demokratisnya ya lewat rapat anggota tahunan. Jadi anggota boleh menyampaikan pendapat di rapat anggota tahunan. Yang sementara ini kita sejak pandemi tertulis ya, jadi bisa menyampaikan lewat tadi WhatsApp yang ada, yang disebar di dari KSPPS Dirgantara. Itu. Terus untuk yang ketiga, prinsip-prinsip koperasinya adalah pembagian balas jasa yang terbatas pada modal yang saya sampaikan tadi Mbak. Jadi untuk SHU memang dibagikan sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Gitu. Terus untuk pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding berdasar jasa usaha masing-masing anggota. Terus kemandirian, pendidikan perkoperasian, jadi kan memang pendidikan perkoperasian itu bagian dari prinsip koperasi, jadi perlu kita sampaikan. Itu. Terus yang ke-7 ya, kerjasama antar koperasi. Itu. Terus untuk perangkat koperasi, selanjutnya untuk perangkat koperasi itu ada rapat anggota yang paling tinggi. Struktur perkoperasian itu paling tinggi adalah rapat anggota tahunan yang bawahnya ada pengurus, pengawas, dan untuk KSPPS kan karena syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Baik. Gitu. Terus untuk kewajiban anggota, jadi sebagai anggota jadi harus tahu kewajibannya apa aja. Itu yang pertama mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Baik. Gitu. Tadi sudah dijelaskan beberapa ya Ibu ya. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi kita akan istirahat sebentar ya Ibu dan Bapak ya. Dan pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM, kita akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Ekobis, Ekonomi Bisnis bersama saya Amalia Tina dan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan tadi dijelaskan tentang pelatihan anggota ya Ibu ya? Pendidikan ya. Pendidikan anggota, apa masih ada kelanjutannya Ibu? Masih ada, oh, ya. Satu lagi Silakan. ya, satu slide. Jadi ya kita lanjutkan untuk yang slide tentang pendidikan anggota. Tadi sudah kita sampaikan tentang pengertian koperasi, landasan koperasi, prinsip koperasi, kewajiban anggota. Nah ini untuk slide terakhir adalah hak anggota. Untuk hak anggota, yang pertama adalah menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta,
Dan yang terakhir adalah memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota. Jadi untuk hak anggota tadi sesuai prinsip koperasi yaitu demokratisnya. Jadi monggo menyampaikan pendapat ini mumpung momennya rapat anggota tahunan, bisa memberikan pendapat ya, memberikan saran dan kritik ke KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera nanti melalui rapat anggota tahunan tahun ini yang diadakan secara tertulis. Dan sampun untuk yang pendidikan anggota sudah selesai, Mbak. Ada pertanyaan? Oh baik, ini Ibu ada pertanyaan dari Ibu Anggra di Sukoharjo. Ya. Bagaimana syarat untuk menjadi anggota, dan untuk menjadi anggota apakah ada biaya pendaftaran? Apakah ada seperti sistem jemput bola untuk menabung, dan koperasi ini apakah hanya untuk domisili Solo saja? Ya. Pertama, syarat untuk menjadi anggota, Ibu. Ya, syarat untuk menjadi anggota, jadi sudah berulang kali kita sampaikan untuk syarat menjadi anggota. Yang pertama adalah mengisi formulir permohonan menjadi anggota. Yang kedua, memberikan simpanan pokok sebesar 10.000, simpanan wajib 10.000 per bulan, dan menulis di buku anggota. Itu simpel, 4 aja. Biaya pendaftarannya 10.000 itu tadi, Ya, Bu. itu simpanan biaya, pertama ya. Simpanan pokok 10.000, simpanan wajib 10.000 per bulan. Baik, gitu. baik. Lalu apakah ada sistem jemput bola untuk menabung? Ada, Mbak. Jadi memang kelebihan kita ya, bicara kelebihan kita selama ini memang marketingnya mau kemana-mana. Jadi mobile bisa jemput bola selama masih terjangkau dari kantor kami. Biasanya areanya di mana saja? Kalau areanya, kalau di Solo itu Kartosuro, terus Semanggi, Mojosongo, Sukoharjo sampai Nguter, lalu Karanganyar sampai Ngargoyoso ada. Wah, jauh juga ya Ibu ya. Terus untuk cabangnya kan ada di Ngemolong, ada Medan ada. Jadi insya Allah kalau Solo Raya masih bisa kita layani. Dan ini apakah koperasi hanya untuk domisili Solo saja? Iya, kalau untuk KSPPS Dirgantara izinnya itu provinsi. Jadi selama KTP-nya Jawa Tengah bisa menjadi anggota dan calon anggota koperasi. Baik. Kembali ke laporan RAT tadi ya Pak. Lalu seperti apa ini? Kayak apa ya gambarannya? Laporannya itu seperti apa Pak? Kalau laporan sih, sedikit saya akan sampaikan yang di slide laporan. Sebenarnya kan laporannya itu kan ada 2, Mbak. Laporan pengurus sama laporan pengawas. Tapi yang sedikit saya cuplikan yang di Google Form itu terkait laporan pengurus. Laporan pengurus itu salah satunya adalah laporan kinerja dari tahun 2022. Langsung ke slide yang kinerja. Kalian dari kelembagaan, dari hasil penilaian kesehatan koperasi dengan predikat sehat, yaitu skor 85,6. Terus kemudian dari program kerja mampu melaksanakan RAT tahun 2023 tepat waktu, menguatkan ekuitas, melalui peningkatan pembayaran simpanan wajib anggota. Jadi kan banyak anggota menanyakan, iya tidak dapat SHU ya? Nah, mungkin karena persepsi dari anggota itu SHU didapat dari simpanan, maksudnya yang simpanan wadiah maupun mudharabah. Padahal sebenarnya SHU itu kan sisa hasil usaha, itu didapat dari simpanan wajib. Ya, dari simpanan wajib. Jadi simpanan wajib kan per bulan ada 10.000 dan bisa lebih. Jadi kalau ada anggota, terutama pemirsa MTA TV yang mau mendapatkan SHU bisa menambahkan simpanan wajibnya, seperti itu. Kemudian program kerja selanjutnya penguatan kelembagaan, pengoptimalan peranan DPS. Secara resmi kan kita sudah ada DPS. DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi terkait akad dan kesyariahan biasanya kita melalui DPS, seperti itu. Kemudian membentuk good corporate government. Jadi terkait kelembagaan kita memperbaiki terkait administrasi dan lain-lain. Kemudian mengoptimalkan peran masing-masing bagian
Selanjutnya penguatan sumber daya insani melalui pelatihan berbasis kompetensi, terutama untuk manajer, teller, dan marketing. Terus kemudian kajian syariah muamalah sebulan sekali. Yang terakhir tahsin dan tahfidz seminggu sekali. Kalau yang tahsin dan tahfidz ini, kalau yang tahsin itu sudah dimulai tahun kemarin. Jadi memang sudah berjalan. Kemudian kalau tahfidz ini sudah dimulai Januari. Januari, Mbak? Januari. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Dari performa usaha, secara garis besar itu ada peningkatan. Tetapi memang kalau dari target masih ada kekurangan. Kalau yang ini kan performa usaha, ini untuk target yang tahun depan berarti. Untuk tahun depan. Aset sekarang 53M, target tahun depan 59M. Dari simpanan, pembiayaan, pendapatan, kalau target itu kan pasti naik gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait isu resesi, isu lain-lain seperti itu. Jadi, selanjutnya. Nah, kalau deviasinya apa, Pak? Deviasi itu selisih dari target dari akhir tahun kemarin ke akhir tahun besok. Jadi selisihnya sekitar 5M. Jadi harusnya kalau dari target itu ada peningkatan, kalau yang dari aset itu 5M, 5,5M seperti itu. Baik. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan dulu. Ini ada pertanyaan masuk juga dari Ibu Rini di Semanggi. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang RAT. Bagaimana skema keberjalanan RAT dan di mana tempat diselenggarakan RAT? Kalau RAT, seperti yang disampaikan di awal, RAT itu kan kita pakai RAT tertulis. RAT tertulis itu kita kirim WA, yang seperti saya sampaikan tadi, itu sudah dimulai tanggal 22 Februari dan akan berakhir tanggal 3 Maret. Ya, itu untuk yang tertulis. Kemudian kita olah terkait usulan dan kemudian terkait quorum apa namanya istilahnya? Quorum keabsahan yang 50/1 itu akan dievaluasi dan akan diputuskan tanggal 7 Maret. Nah, itu bertempat di Hotel Aziza. Jadi untuk yang tanggal 7 Maret itu cuma untuk anggota-anggota dan pengurus yang dipilih biasanya seperti itu untuk pengesahan dari RAT tertulisnya seperti itu. Baik, jadi kalau anggota yang lainnya kalau tidak ada kabar untuk mengikuti berarti nanti menerima laporan lewat WA begitu ya, Pak? Baik, jadi tidak perlu datang langsung. Gitu. Bisa dilanjutkan tadi, Pak? Bisa. Yang slide yang tadi, yang selanjutnya. Selanjutnya, ini yang sebelumnya, Mas. Memang secara garis besar performa tahun 2022 itu meningkat. Walaupun memang dari target masih ada beberapa kekurangan. Sebagai contoh, dari aset, simpanan, pembiayaan, pendapatan dan lain-lain itu ada peningkatan. Kemudian dari selanjutnya dari target yang ditentukan pada RAT sebelumnya itu memang ada beberapa yang masih minus karena ada beberapa kondisi yang tidak terduga sebenarnya. Slide selanjutnya. Dari ini kalau yang dari target itu kan target yang ditentukan pada RAT 2021. Kalau dari performa sebenarnya kan ada peningkatan semua. Tetapi untuk dari target yang disepakati RAT sebelumnya, kita memang hampir semua belum bisa terpenuhi. Walaupun ada peningkatan. Slide selanjutnya, Nah, ini permasalahan yang setelah kita evaluasi, ada 3 permasalahan ini yang belum bisa tercapai. Yang pertama, dampak pandemi COVID 2019 masih terasa. Memang masih terasa, tapi dari laporan tadi kan sudah terlihat ada progres naik. Memang tidak sesuai yang diharapkan, seperti itu. Kemudian target yang dari tahun 2021
disepakati itu adalah pembukaan cabang juga. Pembukaan cabang targetnya 3, tapi karena ya banyak permasalahan, ya memang agak susah ternyata seperti itu. Iya. Terus dari mal, kita kan juga selain dari segi bisnis, itu kan ada juga dari sosial. Ya, sosial itu dari malnya, dari DMS beraksi, DMS berdaya, DMS sehat, itu dari tahun sebelumnya juga memang ada peningkatan. Tapi memang kalau dari target masih belum terpenuhi. Ya, seperti itu. Yang penting sudah ada peningkatan ya Pak. Betul sekali. Baik, selanjutnya masih ada? Ya, sementara itu dulu. Sementara itu dulu, baik. Lalu untuk ini ada pertanyaan lagi Pak dari Titi di Jogja. Assalamualaikum, izin bertanya, jika saya bergabung dengan KSPPS Dirgantara sedangkan saya di Jogja, apakah bisa? Dan sudahkah ada ATM di daerah Jogja Bapak atau Ibu? Terima kasih. Kalau untuk tadi kan kita karena izinnya provinsi ya, sedangkan Jogja itu beda provinsi. Jadi kalau untuk menjadi anggota itu belum bisa, tapi bisa ada anggota luar biasa. Cuma nanti kan untuk anggota luar biasa itu nanti haknya berbeda. Jadi nanti mungkin bisa berikutnya ya nanti dibahas tentang anggota dan anggota luar biasa. Itu bedanya apa? Anggota dan anggota luar biasa. Ya, tapi memang berbeda. Nanti haknya anggota dan anggota luar biasa itu berbeda. Baik. Dan belum ada ATM. Tadi kan ATM, kita belum menggunakan ATM. Untuk penarikan dananya bagaimana Ibu? Penarikan dana bisa sih ditransfer. Jadi kalau Ibu jauh, maksudnya tidak terjangkau, nanti bisa WA atau telepon ke kantor kami, Mbak tolong saya mau narik dana sekian, tolong ditransferkan di nomor ini, bisa. Baik. Nah, kalau penarikan dana ini apakah ada waktu tunggunya Ibu? Atau misal kalau mau menarik dana mengabari dulu H-min berapa begitu? Kalau lebih dari 10 juta H-1. H-1 harus mengabari dulu ya. Tapi kalau misalnya di bawah 10 juta bisa langsung. Bisa langsung. Baik. Dan mungkin ada lagi Pak yang laporan RAT tadi? Anu aja, apa namanya? Pesan untuk pemirsa, mungkin bagi anggota yang merasa belum mendapatkan WhatsApp maupun dari petugas terkait laporan RAT, bisa menghubungi nomor kantor langsung bisa, atau langsung ke kantor juga bisa, untuk meminta laporan terkait pertanggungjawaban pengurus dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk sekarang, untuk anggotanya KSPPS Dirgantara ini sudah berapa kira-kira Pak, Bu? 10.000 ya? Data per Desember itu 10.600. 10.600 ya. Oke, baik. Dan itu tidak dari Solo saja atau bisa dari semua Jawa Tengah, Mbak? Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lalu yang misalnya di luar Solo ini bagaimana pelayanannya? Di luar Solo bisa nanti marketing. Asal maksudnya masih terjangkau. Selama ini Solo Raya masih bisa kita layani dengan ini ya, jemput bola. Bisa. Kalau misalnya Jawa Tengah, berarti kalau misalnya di Semarang? Di Semarang bisa, Mbak. Bisa juga. Iya, nanti untuk pembukaan rekening dan lain-lain nanti kita lakukan secara online. Bisa secara online juga ya? Ya, setor kan bisa ke rekening bank di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Bisa. Baik. Kalau online itu apakah ada webnya atau bagaimana? Kalau web nggak ada, nanti secara online itu lewat WhatsApp atau telepon aja nanti di Dirgantara nanti bisa dilayani. Gitu. Baik. Dan ini KSPPS Dirgantara ini kan koperasi simpan pinjam syariah. Nah, berarti ada proses pinjamnya ya Ibu ya? Iya, ada. Nah, kalau pinjam ini apakah ada syarat-syaratnya seperti itu? Ada, Mbak. Yang pertama jadi anggota dulu ya semestinya. Jadi anggota, lalu nanti ada berkas-berkasnya, administrasinya yang harus dipenuhi, misal KTP suami istri, kakak, surat nikah, lalu nanti ada jaminan BPKB atau sertifikat tanah bisa. Baik. Nah, kalau pinjaman ini apakah ada batasnya, Bu? Kalau batasan pinjaman gitu? Batasnya ada. Maksimal ya. Kalau maksimal itu kita 250 juta. 250 juta. Itu untuk pinjaman semua keperluannya semua atau? Ya, selama masih syariah dan kita nanti bisa mengusahakan secara akad, karena kan bisa, maksudnya misal
secara karakter, secara jaminan dan lain-lain oke, tapi untuk keperluannya kita tidak bisa mengusahakan secara akad ya belum bisa. Oh, keperluan yang tidak bisa diusahakan secara akad. Ya apa ada itu? nanti beberapa, misal untuk take over dan lain-lain kan kita akadnya belum ada yang kayak gitu belum bisa kita layani. Tapi misal 250 juta untuk pembelian kan ada akadnya merubah kita sudah ada. Terus untuk usaha kita bisa pakai musyarakah dan lain-lain bisa Mbak. Cuman kalau untuk ya kasus-kasus atau keperluan tertentu yang kita tidak, kan kita harus berhati-hati ya Mbak secara syariah nanti kalau nyerempet riba kan juga nggak baik. Makanya kalau bisa kita mengusahakan secara kita akadnya gimana, insya Allah bisa kita baik. Itu tadi ya pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa dan pendengar? Masih terkait RAT, bagi anggota yang seperti yang disampaikan Mbak Rustri tadi terkait hak anggota adalah menyampaikan saran, kritik, apapun itu bisa dilaksanakan melalui momen ini, yaitu momen RAT, melalui RAT tertulis. Masih ada waktu sampai tanggal 3 Maret untuk melakukan pengisian Google Form. Jadi, monggo, terutama untuk pemirsa MTA TV yang sudah menjadi anggota per tahun 2022 ya Mbak ya? Per tahun 2022 bisa melakukan pengisian Google Form. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga lebih banyak anggota-anggota KSPPS yang teringat begitu. Oh iya, saya jadi anggota KSPPS begitu. Besok RAT begitu. Banyak yang teringat dan aktif kembali menjadi anggota ya Ibu ya. Terima kasih untuk sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Terus saksikan program Ekobis setiap hari Rabu pukul 9 dan program-program bermanfaat lainnya dari MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.